Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Di sini apakah hadir semua? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Di sini kita hari ini kita akan mempelajari mengapa benda bisa terapung, melayang atau tenggelam. Nah, sebelum masuk ke materi, coba perhatikan dua gambar berikut. Nah, gambar pertama menunjukkan kapal laut yang sangat besar, sedangkan kapal yang gambar kedua itu menunjukkan seseorang yang mengapung di laut mati. Bisa dilihat ini. Nah, kemudian bisa kita lihat mengapa yang pertama itu mengapa kapal laut yang sangat besar dan berat dapat terapung di permukaan air. Apakah kalian bisa menjawab atau bisa memberikan pendapat? Tidak. Baik. Nah, di sini kapal dapat terapung karena saat berada di air, kapal mendapat gaya ke atas yang disebut gaya apung. Nah, kemudian bentuk kapal yang berongga membuat volume air yang dipindahkan menjadi besar, sehingga gaya apung yang diterima mampu menahan berat kapal. Nah, yang kedua ini, sekarang coba perhatikan gambar kedua ini. Mengapa manusia lebih mudah mengapung saat berenang di laut mati? Bisa kita lihat. Nah, hal ini terjadi karena air laut mati mengandung garam yang sangat banyak. Akibatnya massa jenis air menjadi lebih besar. Kemudian semakin besar massa jenis air, semakin besar pula gaya apung yang diberikan kepada tubuh kita, sehingga tubuh lebih mudah mengapung. Bisa dipahami? Nah, di sini terlampir tujuan pembelajaran, di mana yang pertama itu yaitu peserta didik mampu memahami konsep hukum Archimedes melalui percobaan sederhana menggunakan air dan garam. Yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara gaya apung dan massa jenis cair dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh penambahan garam terhadap keadaan benda di dalam lidah. Yang terakhir yaitu yang keempat, peserta didik mampu menghubungkan konsep hukum Archimedes dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kapal laut dan laut mati. Sebelum yang kita lihat tadi itu gambar yang sudah kita lihat. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk asesmen awal, mengapa tubuh manusia lebih mudah mengapung saat berenang di laut dibandingkan di kolam atau sungai berdasarkan konsep hukum Archimedes. Nah, mengapa? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini karena air laut memiliki kandungan garam yang lebih tinggi, sehingga massa jenisnya lebih besar. Akibatnya gaya apung yang bekerja pada tubuh kita juga lebih besar. Kemudian yang kedua itu, menurut pendapatmu, mengapa telur dapat terapung setelah air dicampurkan dengan garam? Ada yang bisa jawab? Nah, ya benar sekali. Karena penambahan garam membuat massa jenis air meningkat saat massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Kemudian gaya apung menjadi cukup besar sehingga telur dapat terapung.
Nah, yang ketiga itu, apa yang dimaksud dengan gaya apung? Bisa kita lihat, gaya apung adalah gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair kepada benda yang berada di dalamnya. Kemudian besar gaya ini bergantung pada banyaknya zat cair yang dipindahkan oleh benda. Kemudian yang keempat itu, mengapa kapal laut yang terbuat dari besi dapat terapung di permukaan air, sedangkan paku besi tenggelam jika dimasukkan ke dalam air? Ya, betul sekali jawabannya. Karena perbedaannya terletak pada bentuk kapal memiliki rongga yang membuat massa jenis rata-ratanya lebih kecil daripada air. Sedangkan paku merupakan benda padat sehingga massa jenisnya lebih besar daripada air. Untuk yang kelima itu, bagaimana pengaruh massa jenis zat cair terhadap keadaan benda seperti terapung, melayang, atau tenggelam? Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Nah, di sini maka semakin besar massa jenis zat cair, jenis zat cair, maka semakin besar gaya apung yang dihasilkan. Oleh karena itu, benda akan lebih mudah terapung. Sebaliknya, jika massa jenis zat cair lebih kecil, benda akan lebih mudah tenggelam. Nah, dari sini kita akan mengambil salah satu contoh seseorang manusia yang ditenggelam terapung di lautan. Bisa dilihat. Ini ada seseorang manusia yang sedang terapung di laut mati atau berenang di laut mati. Dia terapung. Mereka menggunakan tanah kayak tanah jet gitu. Bisa dilihat tanah lumpur. Nah, sini bisa kita lihat. Nah, setelah kita melihat atau menonton video tersebut, di sini kita kan sudah membahas tentang jawaban yang telah kita bahas dari awal kita pembelajaran. Nah, kita mengetahui bahwa keadaan benda di dalam zat cair dipengaruhi oleh gaya apung dan massa jenis. Namun, apakah teori ini benar? Apakah teori ini akan benar? Maka kita akan membuktikannya. Kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu menggunakan air, garam, kemudian telur. Nah, melalui percobaan ini kita akan mengamati secara langsung bagaimana penambahan
kemampuan benda untuk terapung sesuai dengan buku Archimedes. Di sini saya akan membagikan LKPD pada siswa. Konsep tersebut, kita akan melakukan eksperimen menggunakan telur, terus ada air secukupnya atau setengah gelas, kemudian garam sebanyak 10 sendok. Nah, kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada benda saat dimasukkan ke dalam cair yang berbeda. Pertama, bisa kita lihat ini gelas. Kita masukkan telur ke dalam air yang sudah dimasukkan ke dalam gelas setengah gelas. Kita masukkan. Nah, bisa kita lihat atau kita amati. Coba perhatikan fenomena saat telur dimasukkan ke dalam air biasa dan air biasa. Kemudian kita amati mengapa telur tenggelam saat pertama kali dimasukkan ke dalam air biasa. Apakah ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Nah, di sini mengapa telur yang kita masukkan ke dalam air biasa, maka karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air biasa. Kemudian apa yang terjadi pada posisi telur setelah kita tambahkan 10 sendok garam makan? Tadi ada apa yang terjadi? Kita masukkan 10 sendok garam makan ke dalam telur yang sudah dimasukkan ke air biasa. Kemudian kita aduk sampai larutannya merata. Tunggu sampai 1 menit sampai larutan garamnya merata. Apa yang terjadi ketika kita setelah ditambahkan garam makan sebanyak 10 sendok, maka pada posisi telur itu dia akan naik ke atas dan akhirnya terapung di permukaan air atau permukaan gelas ini. Bisa dilihat ya, ini dia akan terapung ke atas dan akhirnya dia terapung di permukaan air. Kemudian mengapa telur akhirnya terapung setelah jumlah garam ditambah menjadi 10 sendok makan? Nah, karena garam makan meningkat massa jenis air. Semakin banyak kita melarutkan garam, maka semakin besar massa jenis airnya. Nah, bisa dilihat ya guys. Kemudian berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa benda di dalam zat cair dapat tenggelam, melayang atau terapung
karena adanya gaya ke atas dari zat cair. Nah, konsep yang kita peroleh dari hasil pengamatan dan percobaan tersebut dikenal sebagai hukum Archimedes. Nah, di sini ada lampiran LKPD yang sudah saya bagikan, Ibu bagikan. Silakan diisi sesuai eksperimen yang telah kita lakukan, yang kita cobakan. Di sini kan kita menggunakan konsep hukum Archimedes. Bisa kita lihat, hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas atau gaya apung. Seperti kita lihat, awalnya dia tenggelam, jadi terapung karena adanya zat cair yang berbeda. Gaya angkat ke atas atau gaya apung. Kemudian yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Prinsip ini kita menjelaskan fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, di sini bisa kita lihat hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung. Benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat ke darat. Bisa dilihat, yang pertama itu ada seseorang mendorong kayu di darat. Nah, bisa dilihat ini contohnya yang pertama itu. Nah, di darat, yang mendorong kayu di darat, bisa kita lihat di darat kayu hanya dipengaruhi oleh gaya dorong ke depan dan gaya gesek dari tanah yang menahan gerak. Ada yang bisa ketika kita mendorongkan dia gaya dorong, maka gaya yang bekerja itu ada dua. Ada yang tahu? Tidak. Oh, baik. Ini ada dua gaya yang bekerja pada saat kita mendorongkan kayu di darat. Yang kedua itu ada gaya dorong. Yang pertama itu ada gaya dorong. Yang kedua itu ada gaya gerak. Nah, kemudian ada contoh yang kedua yaitu seseorang mendorong kayu di air. Nah, di sini air memberikan gaya apung ke atas pada kayu sesuai hukum Archimedes. Gaya dorong dan gaya dorong ke atas. Dia gaya dorong ke sini samping dan gaya dorong ke atas. Jika kita di air. Kemudian pada saat di air, kayu mendapatkan gaya apung ke atas dari air. Kemudian akibatnya kayu menjadi lebih ringan sehingga lebih mudah didorong. Kemudian bisa dilihat gaya yang bekerja yaitu ada gaya dorong ke depan, kemudian ada gaya dorong ke atas dan ada gaya dorong ke bawah. Nah, di sini kan ada tiga gaya. Yang pertama itu gaya bekerja itu ada gaya dorong, dia itu gaya dorongnya ke depan. Kemudian ada gaya apung, dia ke atas. Kemudian gaya berat itu ke bawah, dia ke bawah ke tenggelam. Nah, karena adanya gaya apung ke atas, maka gaya tekan kayu ke bawah berkurang sehingga gesekan juga lebih kecil. Bisa dipahami
Silakan dilihat gambar atau video ini sudah saya tampilkan. Di sini ada terus. Lihat ya sebelumnya. Menjelaskan keadaan benda saat berada dalam fluida. Yang pertama itu ada benda tenggelam. Benda tenggelam yaitu gaya berat lebih besar daripada gaya apung. Contohnya itu ini gaya apung, gaya berat. Contohnya itu batu, paku sama koin. Terus yang kedua, benda tenggelam itu keadaan ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya itu besi atau baja, dan akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian ada benda terapung. Gaya apung lebih besar daripada gaya berat. Di sini bisa dilihat sebuah kayu. Ini gaya apung, gaya berat. Ini contohnya itu ada kayu, terus buah kelapa dan gabus. Kemudian yang ketiga itu benda melayang, gaya apung sama besar dengan gaya kecil. Bisa dilihat ikan, contoh seekor ikan yang tenggelam, dia bisa apung, gaya apung bisa jadi gaya berat. Contohnya itu ikan di dalam air, kemudian kapal selam saat di kedalaman tertentu terus hidrometer dalam cairan. Nah, di sini bisa dilihat rumus hukum Archimedes. Ada yang tahu? Nah, bisa dilihat ya. Fa ini adalah gaya apung, satuannya itu Newton. Terus P-nya itu massa jenis fluida, satuannya itu kilogram meter per kubik. Kemudian G itu kecepatan gravitasi, satuannya itu meter sekon kuadrat. Kemudian V, volume fluida yang dipindahkan, satuannya itu meter per kubik. Bisa dilihat. Nah, di sini ada contoh soal. Ada yang mau mengerjakan. Di sini kan ada soalnya yang LKPD nanti saja menyelesaikannya. Di sini Ibu akan menghasilkan contoh soal di mana sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 8 meter per kubik, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg meter per kubik. Berapakah gaya angka yang dialami balok? Nah, di sini karena sudah ada jawaban, bisa kita lihat ya teman-teman. Jawabannya itu. Kemudian contoh kedua seperti itu juga. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan penerapan hukum Archimedes, di mana bisa dilihat ya, apakah gambarnya terlihat jelas? Nah, di sini kan ada penerapan hukum Archimedes, di mana benda yang berada dalam fluida akan mengalami gaya apung ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, di sini Ibu mengambil contoh 3 penerapan hukum Archimedes. Yang pertama itu kapal selam. Kapal selam yang pertama itu, kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang dan mengapung di permukaan air. Nah, di sini bisa dilihat ya, mengapung di permukaan air. Di sini ada tangki, belek berisi sedikitnya air lebih banyak udara sehingga massa
melayang, menyelam. Kemudian di sini kapal selam mengubah masa jenisnya dengan mengatur jumlah air di dalam tangki belet sehingga dapat menyelam, selayang atau mengapung. Kemudian di sini bisa kita lihat balon udara. Udara di dalam balon, udara dipanaskan agar masa jenisnya menjadi lebih kecil daripada masa jenis udara di sekitarnya atau atmosfer, sehingga balon udara dapat melayang di udara. Nah, di sini kita lihat udara luar atau atmosfer. Karena kurang jelas, di sini saya akan jelaskan dari belakang. Nah, udara luar bisa kita lihat itu lebih dingin dan lebih rapat atau lebih besar. Kemudian ada udara panas. Di udara balonnya lebih ringan atau lebih kecil. Kemudian yang di bawah itu berat total balon atau muatan. Nah, karena P dalam temperatur itu, maka FA lebih W sehingga mereka melayang di udara. Kemudian yang contoh ketiga itu yaitu kapal laut. Kapal laut itu memiliki bentuk berlonggar sehingga volume air yang dipindahkan akan lebih besar dan gaya angkat ke atas pun juga menjadi lebih besar. Bisa kita lihat di sini volume air yang dipindahkan menjadi besar karena bentuk kapal berlonggar. Nah, perbandingan bentuk kapal benda padat atau bentuk volume kecil, sedangkan kapal berlonggar atau volume besar bisa dilihat ya, makin besar, ini makin kecil. Nah, di sini nih, semakin besar volume air yang dipindahkan, maka semakin besar gaya apung ke atas yang bekerja. Nah, dari pembelajaran kita tadi, dari awal pembelajaran kita, di sini Ibu akan menyimpulkan atau ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang sudah menjawab atau mengisi LKPD dipersilakan untuk dikumpulkan. Atau masih ada yang belum diisi, silakan isi dulu nanti baru dikumpulkan. Nah, di sini karena waktu kita sudah mendekati jam, maka di sini Ibu akan menyimpulkan dari pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa jenis fluida, maka semakin besar pula gaya apung yang diterima benda. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa benda yang berada di dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Kemudian oleh karena itu, percobaan telur dan air garam menjadi contoh sederhana untuk memahami bagaimana gaya apung mempengaruhi keadaan benda, yaitu tenggelam, melayang atau terapung. Di sini dari hasil yang telah kita eksperimenkan atau hasil percobaan pengamatan, kita sudah berhasil menghasilkan atau membuktikan bahwa kita menggunakan konsep hukum Archimedes, yaitu yang keadaan benda yaitu tenggelam, melayang atau terapung. Bisa dilihat ya. Nah, dari penjelasan dari pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mengumpulkan yang terlebih dulu. Ya, sudah. Baik, terima kasih yang sudah mengumpulkan LKPD. Baik, di sini Ibu akan menutupi pembelajaran kita pada hari ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.